Dalam pandangan agamawan, pendapat mengenai awal mula kenabian seringkali dipandang sebagai titik tolak bagi pemahaman tentang sejarah manusia. Beberapa pandangan agama mengaitkan kemunculan Nabi Adam sebagai manusia pertama, walaupun dengan rentang waktu yang bervariasi. Beberapa pandangan yang berdasarkan interpretasi agama mendefinisikan batasan waktu ini dalam kisaran hanya beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Sementara, pandangan ilmiah dengan bukti arkeologi, antropologi, dan penelitian genetika mengarahkan kita pada periode puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun yang silam. Di tengah perbedaan pandangan ini, muncullah pertanyaan yang menarik. Jika Nabi Adam adalah manusia pertama, mengapa ada situs-situs arkeologi yang jauh lebih tua darinya? Pertanyaan ini telah membuka jendela diskusi yang serius mengenai hubungan antara keyakinan agama, temuan ilmiah, dan interpretasi sejarah. Pada materi kali ini, kami akan mengajak Anda sekalian untuk menjelajahi pandangan umum terkait usia munculnya Nabi Adam menurut berbagai sumber agama dan ilmiah. Kita akan melihat bagaimana tafsiran para pemuka agama bisa runtuh ketika dihadapkan dengan fakta ilmiah. Buka hati dan pikiran, seruput kopinya, mari kita mulai. James Asher, seorang agamawan asal Irlandia berpendapat bahwa Nabi Adam muncul pada sekitar tahun 4004 sebelum Masehi. Di sisi lain, Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, mengemukakan pandangan bahwa manusia pertama muncul sekitar tahun 5411 sebelum Masehi. Dalam pandangan umat Islam, dipercayai bahwa kemunculan Nabi Adam terjadi pada kisaran waktu antara 5000 hingga 4000 sebelum Masehi. Tafsir lain dari buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, karya Sami bin Abdullah Al-Maghlutz bahkan menyebutkan bahwa Nabi Adam hidup antara tahun 5872 hingga 4942 sebelum Masehi. Sementara silsilah para nabi menurut Ibnu Katsir menggambarkan Nabi Adam muncul sekitar 6000 sebelum Masehi. Hal itu mengacu pada hitungan jarak kelahiran antara para nabi. Berangkat dari tahun kelahiran Nabi Isa pada 1 Masehi, kita dapat melacak waktu ke belakang. Dengan jarak 1900 tahun dari Nabi Isa, kita sampai pada era Nabi Musa. Kemudian, mundur 545 tahun lagi untuk mencapai masa Nabi Ibrahim. Dari sana, dengan mundur 1080 tahun, kita dapat mencapai masa tufan atau banjir besar. Akhirnya, dengan melangkah kembali 2241 tahun dari periode tufan, kita sampai pada tahun keberadaan Nabi Adam. Secara total, Nabi Adam ada sekitar 5767 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, atau 5768 sebelum Masehi. Para sejarawan dan ilmuwan juga memberikan pandangan mereka berdasarkan penafsiran kitab suci. Mereka mengklaim bahwa di antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam terdapat jarak waktu sekitar 6155 tahun. Sementara itu, Adil Toha Yunus, seorang ilmuwan, menghitung usia Nabi Adam sekitar tahun 5872 sebelum Masehi. Lalu, versi Isaac Newton memperkirakan berdasarkan Alkitab, bahwa Adam dan Hawa muncul pada sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Dari semua penafsiran-penafsiran itu, secara sederhana bisa kita simpulkan, bahwa kemunculan Nabi Adam yang ujuk-ujuk dewasa di bumi, terjadi sekitar 4000 hingga paling lama 6000 sebelum Masehi. Berbagai fakta ilmiah menunjukkan bahwa manusia telah mencapai kemajuan yang signifikan di masa yang jauh sebelum usia yang diperkirakan munculnya Nabi Adam. Salah satu contoh mencolok adalah peradaban lembah Sungai Indus yang telah ada pada periode sekitar 6000 hingga 7000 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan adanya perkotaan yang kompleks, sistem drainase yang canggih, dan bahkan tata kota yang teratur. Ini menunjukkan bahwa manusia pada saat itu telah memiliki pengetahuan dalam mengatur masyarakat dan membangun infrastruktur yang rumit. Tak hanya di lembah Sungai Indus, tetapi di berbagai belahan dunia juga terdapat bukti-bukti pencapaian peradaban di masa prasejarah yang menggemparkan. Di Iran, manusia telah mengenal aluminium pada sekitar 7000 tahun sebelum Masehi. Di Cina, pada periode yang sama, manusia telah mengenal praktik bercocok tanam, yang menunjukkan pemahaman tentang pertanian dan kehidupan berkelompok. Bahkan di Indonesia, sekitar 6000 tahun sebelum Masehi, wilayah Barus di Sumatera,
telah didiami oleh manusia. Berdasarkan bukti-bukti ini, pandangan bahwa awal kenabian terjadi hanya beberapa ribu tahun yang lalu, nampak semakin bertentangan dengan fakta ilmiah. Jika manusia telah mencapai tingkat peradaban yang canggih pada periode prasejarah, maka pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Nabi Adam sebagai manusia pertama muncul pada periode yang jauh lebih belakangan? Kemajuan-kemajuan ini memberi kita alasan untuk merenungkan kembali pandangan tradisional tentang masa kehidupan Nabi Adam, atau bahkan merevisi pernyataan yang menyatakan Nabi Adam adalah manusia pertama, karena fakta ilmiah menunjukkan bahwa awal kenabian dan munculnya manusia telah terjadi jauh sebelum pandangan yang umum dianut saat ini. Situs Arkeologi Göbekli Tepe, sebuah situs arkeologi Neolitikum yang terletak di Provinsi Tenggara Şanlıurfa, Turki, telah menjadi pusat perhatian dunia dan agamawan, karena usianya yang jauh lebih tua daripada perkiraan munculnya Nabi Adam. Situs ini memiliki usia sekitar 12.000 tahun dan dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi paling mengesankan dalam sejarah peribadatan manusia. Pemimpin kota Şanlıurfa, Zainal Abidin Beyazgul, mengemukakan pandangannya yang kontroversial, bahwa patung-patung di Göbekli Tepe memiliki kesan yang mirip dengan alien. Ia menyatakan bahwa patung-patung ini tampaknya berasal dari tempat lain, dan pandangan inilah yang telah menambah nuansa misterius pada situs ini. Göbekli Tepe terdiri dari sejumlah pilar batu besar yang dihiasi dengan detail antropomorfik, pakaian, dan relief hewan liar. Arkeolog Jerman, Klaus Schmidt, yang merupakan penggali pertama situs ini, menjulukinya sebagai kuil pertama di dunia. Elemen khas arsitektur Göbekli Tepe adalah pilar berbentuk T yang berbobot 20 ton, dan tingginya mencapai 6 meter. Keberadaan pilar-pilar ini dalam keadaan utuh, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana manusia, pada masa itu dapat mendirikannya tanpa teknologi yang canggih. Pada akhirnya, temuan di situs Göbekli Tepe menjadi sebuah tantangan bagi pandangan agamawan tradisional, mengenai usia munculnya Nabi Adam dan peradaban manusia pertama. Penemuan kuburan kuno di wilayah Jazan selatan Arab Saudi, telah mengguncang pandangan tradisional tentang usia Nabi Adam. Sisa-sisa peradaban kuno yang diperkirakan berasal dari 450.000 tahun yang lalu, telah ditemukan di daerah ini oleh sekelompok arkeolog Saudi yang dipimpin oleh Faisal Al-Tumaihi dari Universitas Jazan. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia telah tinggal di wilayah ini sejak masa prasejarah. Penggalian ini berlangsung di lokasi Hasma, yang terletak di sebelah timur laut dari Utmasar Raha. Benda-benda arkeologi yang ditemukan termasuk guci berumur 5.000 tahun di kota pantai kuno bernama Adher. Hal ini mengisyaratkan bahwa wilayah ini telah menjadi tempat peradaban sejak jauh sebelum usia yang diperkirakan munculnya Nabi Adam. Pentingnya penemuan ini juga tercermin dari persetujuan Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa, The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta, di bawah pimpinan Mufti Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, untuk melakukan penggalian kuburan kuno di lokasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa penemuan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan umum mengenai awal mula peradaban manusia dalam keyakinan agama. Temuan ini juga menciptakan pertanyaan mendalam mengenai usia manusia dan peradaban yang lebih tua dari Nabi Adam. Data ini menimbulkan spekulasi bahwa manusia mungkin telah hadir di bumi jauh lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya, dan mengubah cara kita memandang asal-usul manusia serta narasi keagamaan tentang Nabi Adam. Di situs arkeologi Jebel Irhoud, Maroko, sebuah temuan fosil memicu spekulasi dan perdebatan tentang asal-usul manusia dan sosok Nabi Adam. Pada situs Jebel Irhoud, arkeolog menemukan fosil manusia, yang diakini sebagai fosil manusia tertua di dunia. Temuan ini menghadirkan tantangan baru dalam memahami garis waktu dan asal-usul manusia. Fosil tersebut, termasuk fosil 3 orang dewasa, 1 remaja, dan 1 anak berusia sekitar 8 tahun, telah dipublikasikan dalam jurnal Nature, dan menarik perhatian para peneliti dan ilmuwan. Temuan ini tidak hanya menciptakan spekulasi tentang sosok Nabi Adam yang diyakini sebagai manusia pertama dalam pandangan agama. Namun, temuan ini juga menggugah pikiran baru mengenai evolusi manusia dan sejarah asal-usulnya. Para peneliti
juga membandingkan fosil manusia ini dengan temuan fosil lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa fosil ini memiliki usia sekitar 300.000 tahun. Dalam konteks pandangan agama, temuan ini memicu pertanyaan mengenai sosok Nabi Adam. Beberapa orang percaya bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang ditempatkan di Taman Eden. Namun, penemuan fosil ini menunjukkan bahwa evolusi manusia dan asal-usulnya adalah proses yang lebih kompleks dan terjadi di berbagai tempat di Afrika. Kesimpulan ini mengingatkan kita untuk tetap terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan penemuan yang terus berkembang. Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, juga telah membuka pandangan baru terkait asal-usul peradaban manusia. Temuan ini menjadi sorotan, karena menunjukkan usia yang jauh lebih tua daripada perkiraan umum mengenai awal kehidupan manusia. Situs ini mengundang pertanyaan, tentang apakah Nabi Adam benar-benar manusia pertama, dan apakah peradaban manusia sudah ada sejak zaman yang jauh sebelumnya. Laboratorium Beta Analitik di Miami, Florida, telah melakukan uji karbon dating pada lapisan-lapisan arkeologi di situs Gunung Padang ini. Hasilnya mengungkapkan bahwa lapisan kedalaman sekitar 5 hingga 12 meter, memiliki usia dalam kisaran 14.500 hingga 23.000 sebelum Masehi, atau bahkan lebih tua. Dibandingkan dengan piramida Giza di Mesir yang berumur 2560 sebelum Masehi, temuan ini juga mempertanyakan ulang tentang konsep usia peradaban dan munculnya manusia pertama. Penemuan usia yang lebih tua dari perkiraan mengenai situs Gunung Padang, mengundang pertanyaan mendalam tentang asal-usul manusia dan narasi agama. Usia yang jauh lebih tua dari Nabi Adam, menimbulkan spekulasi mengenai apakah manusia pertama sebenarnya muncul di Indonesia. Jika benar, ini memicu pertanyaan tentang keterkaitan Nabi Adam dengan peradaban awal, dan asal-usul manusia di wilayah ini. Jika manusia pertama benar-benar muncul di Indonesia, ini mendorong pertanyaan, apakah para nabi memiliki akar yang lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya? Dengan menggabungkan bukti arkeologi, ilmu pengetahuan, dan pandangan agama, muncullah pertanyaan menarik. Apakah seluruh nabi berasal dari Indonesia? Apakah Nabi Adam sendiri mungkin muncul pertama kali di sini? Pandangan beragam dari ulama dan ilmuwan, menghasilkan berbagai perkiraan usia munculnya Nabi Adam. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam perkiraan ini, ada juga pandangan yang mencoba menghubungkan antara pandangan agama dan temuan ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan modern, analisis genetik menjadi salah satu pendekatan untuk menentukan usia kemunculan manusia pertama. Beberapa ilmuwan menggunakan teknik seperti thermoluminescence dating dan analisis genetik untuk menentukan usia fosil manusia purba. Sejumlah penelitian ilmiah menunjukkan perbedaan usia antara Adam dan Hawa berdasarkan analisis kromosom Y dan DNA mitokondria. Namun, ada juga pandangan yang berusaha untuk menempatkan usia kemunculan Adam dan Hawa dalam rentang waktu yang sama. Tim ilmuwan dari Inggris mengklaim bahwa sosok yang mereka anggap sebagai Adam tinggal di bumi sekitar 209.000 tahun yang lalu. Sebelumnya, tim peneliti dari University of Arizona menyimpulkan Adam jauh lebih tua dari Hawa. Hal ini berdasarkan bukti bahwa kromosom Y hadir 338.000 tahun yang lalu, jauh sebelum evolusi manusia. Studi yang dipimpin Dr. Eran L. Haig dari University of Sheffield dan Dr. Dan Graur dari University of Houston mengklaim bahwa mereka telah menempatkan Adam di tempat yang tepat, yaitu dalam sejarah evolusi manusia, bukan ujuk-ujuk langsung dewasa. Akhirnya, debat ilmiah mengenai usia munculnya manusia pertama, dan implikasinya terhadap pandangan agama ini, mengajarkan kita pentingnya mempertimbangkan fakta ilmiah, sekaligus menghargai keyakinan spiritual individu dan komunitas. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam ini, pemahaman kita tentang asal-usul manusia dan peradaban juga semakin kompleks. Tidak ada satu jawaban tunggal yang sempurna atau mutlak benar. Yang penting adalah, kita terus membuka pikiran kita untuk penemuan baru, berdialog dengan pemikiran yang berbeda, dan membangun wawasan yang lebih luas. Sebuah pendekatan yang terbuka, berdasarkan penelitian yang teliti, dan penghormatan terhadap pluralitas pandangan, dapat membantu masyarakat bergerak maju dengan cara yang lebih berwawasan dan inklusif, bukan serta-merta taklid buta, tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.